Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Musliana SPD, CGP Angkatan 7 Bila Hulu, Kabupaten Labuan Batu. Yang saya hormati Ibu Kepsek SDN 30 Bila Hulu dan Ibu Bapak Guru, juga para undangan semuanya. Tak bosan-bosannya, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita masih bisa memenuhi undangan di SDN 30 dalam rangka seminar diseminasi dengan teman sejawat modul 14 budaya positif. Di sini Bapak dan Ibu guru, saya bukan menggurui, tapi saya akan berbagi pengalaman dari CGP yang sudah saya dapat tentang budaya positif. Budaya lahir dari kebiasaan atau pembiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, untuk agar kebiasaan ini menjadi budaya, tidak hanya dilakukan oleh satu individu. Untuk membuat kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah menjadi budaya positif, bukan hanya tanggung jawab guru saja. Harus ada kolaborasi dari setiap warga sekolah. Sebagai calon guru penggerak, saya menginisiasi terbentuknya rencana untuk mewujudkan budaya positif tersebut. Kita harus bisa meyakinkan pihak-pihak terkait untuk ikut terlibat mewujudkan budaya positif tersebut. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat dengan mewujudkan budaya positif. Saya percaya budaya positif yang lahir dari kerjasama baik warga sekolah akan menghasilkan generasi yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, mandiri, apalagi Ibu, kreatif, dan benar kritis. Ya, bagus. Di samping itu, tentu saja akan menjadikan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid, sehingga
mereka bisa mengembangkan potensinya masing-masing. Seperti murid kelas 6 berpidato kepada rekan-rekan kawannya di kelas. Kemudian si Rafa membacakan ayat suci Al-Quran pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu adalah salah satu pengembangan potensi murid-murid kita, Ibu Bapak. Untuk mewujudkan budaya positif tersebut, tentu kita harus mengenali dan berusaha belajar sampai paham mengenai filosofi pendidikan. Tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara. Masih ingat semua yang Ki Hajar Dewantara Ibu? In asa kunturodo in madyo manukarso tuturi aryani. Ya, terima kasih Ibu semuanya. Halo. Hai. Iya, biar nggak bercanda Ibu. Relax. Oke, terima kasih. Menurut beliau ataupun Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, menuntun laku sang anak sesuai kodrat alam dan zamannya. Guru ibarat petani yang merawat benih-benih, menumbuhkan budi pengerti, memahami keinginan dan dunia anak, yaitu beriman tentunya. Guru sebagai among yang senantiasa mendampingi sebagai among yang senantiasa mendampingi dan mengontrol, melibatkan keluarga dan lingkungan sekitar. Bapak Ibu semuanya, mari kita buat posisi kontrol pada diri kita dan pada anak murid. Coba Bapak Ibu genggam tangan Bapak Ibu semuanya. Ambil salah satu entah apa yang Ibu Bapak Ibu genggam. Jangan sampai yang Ibu genggam itu ketahuan sama orang lain. Usahakan jangan ketahuan sama orang lain. Nanti boleh ganti ya Bu? Ya. Yang Ibu genggam itu tidak diketahui oleh orang lain. Sangat rahasia sekali. Rahasia? Iya. Kalau rahasia itu kan nggak boleh ketahuan sama orang lain. Iya. Ya. Udah digenggam. Udah. Satu tangan ya. Ya. Siapa yang bersedia untuk maju? Satu orang, dua orang. Itu apa yang digenggam tangan Ibu itu? Bisa nggak terbuka? Usahakan jangan sampai terbuka ya Bu. Yang Ibu genggam itu apa sebenarnya? Mau nggak Ibu bukanya? Tapi rahasia Bu. Iya, itu makanya maju. Ayo Bu Reni maju. Siapa yang mau maju lagi? Maju Bu Reni. Satu lagi, Bu Lili. Oke. Ya, kita perhatikannya. Bu Lili dan Bu Reni maju. Oke. Mintanya mic-nya dua ini. Ayo bertanya. Satu lagi mana nih kita Bu? Karena kita mau bermain peran. Kenapa saya buat seperti ini? Inilah posisi kontrol ini. Ya, ini sangat rahasia. Jadi kalau sangat rahasia Bu, pasti tidak akan terbuka. Iya. Ya kan Bu? Nah, tuh. Tanya dulu Bu Reni, apa yang digenggam Bu Reni? Bu Wiwi. Bu Reni. Iya. Nah. Buka gitu kan Bu. Jangan ya. Juga. Juga. Boleh nggak boleh? Boleh nggak saya tahu apa yang Bu genggam? Nggak boleh. Kasih Bu Reni. Nggak boleh Bu, kan rahasia ya Bu ya. Iya. Berarti tidak boleh tahu. Sekarang saya bertanya kepada Bu Wiwi. Bu Wiwi, bolehkah saya tahu apa yang Ibu genggam? Tentu nggak boleh loh. Ini rahasia saya. Oke.
Jadi nggak boleh tahu kan Bu? Iya. Sama-sama punya rahasia. Jadi kalau rahasia jelas nggak boleh diketahui siapa-siapa ya Bu ya. Tetap walaupun kita puji tabak nggak bisa juga. Tetap digenggam. Coba Ya Bu, boleh cantik kali loh Bu. dipujuk. Iya, digoda. Saya buka itu yang Bu apa? Ayo, gimana caranya itu? Bisa nggak? Walaupun jadi sangat rahasia sekali sama ibu-ibu. Ayo, sekarang ya Ibu, Bu Wiwi itu pintar nggak merayu Bu Reni supaya terbuka yang rahasia itu? Itu. Sekarang Bu Reni tergoda nggak rayan Bu Wiwi? Bisa mengucapkan ini. Bu Wiwi pintar nggak merayu Bu Reni supaya terbuka ini? Oke, Bu Wiwi, Bu Reni. Iya, ayo Bu Wiwi, rayu Bu Reni sampai terbuka. Ataupun gantian Bu Wiwi merayu apa? Bu Reni, ayo. Bu Reni hari ini cantik loh Bu. Memang saya semalam cantik Bu. Ayo, sampai mana? Apa posisi kontrol itu Bu? Bu Wiwi, Ya Bu. kalau sama orang yang lebih tua itu nggak boleh main rahasia Bu. Ayo. Oke. Paksaan. Iya, ini ada sedikit pemaksaan. Tapi sebenarnya enggak. Tapi boleh lah. Boleh dong kasih tahu rahasianya Bu. Apa sih? Apa sih yang digenggam? Boleh tidak? Aduh, Wiwi. Ayo Bu Wiwi, ngasih komentar. Boleh, ini namanya rahasia, kita harus tetap menjaga, memegang teguh integritas. Oke. Luar biasa. Luar biasa. Memegang teguh kejujuran. Kalau bicara rahasia berarti tidak boleh diberitahukan ke orang lain. Mantap. Ayo. Tapi kadang Bu, ada rahasia itu yang kalau dipendam sendiri itu jadinya sakit sekali. Jadi harus dicurahkan. Itu boleh curhat sama saya. Rahasianya apa sih Bu? Iya, ayo Bu, ayo Bu. Apa rahasianya? Yosik. Ayo. Gimana ya? Itu biasanya kalau rahasia memang nggak terbuka. Kita ada lagi yang kedua, Adika sama Bu Kris. Punya posisi pemegang kontrol. Gini aja deh. Bu Reni punya rahasia, saya punya rahasia. Kita berdua punya rahasia. Jadi kita sama-sama aku Kak. Mari sama-sama kita berbagi. Rahasia. Udah kita sama transaksi antara kita berdua. Ya, bisa saling berbagi. Berarti Oke. Oke, kita bertukar rahasia Bu. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan Bu Reni sama Bu Wiwi. Ya, oke. Iya. Ada lagi yang lainnya Bu Kris sama Pak Dika. Ayo ke depan. Itu tadi. Oh ya, terima kasih. Satu saja. Itu maksudnya tadi ya. Kenapa saya buat posisi kontrol seperti itu? Rahasia. Ibu tanya nih, itu sebenarnya posisi kontrol itu ada pada murid atau pada guru? Pada guru. Iya, pada guru. Kenapa pada guru? Kenapa anak murid itu supaya bisa belajar, supaya mengerjakan PR dan bisa semangat datang ke sekolah, kita lah menggerakkan kontrol anak murid itu. Ya Ibu Bapak, kalau tidak dari hati yang paling dalam, mereka tidak akan mau berbuat, tidak mau akan mengerjakan PR. Pasti apa yang kita bilang, apa yang kita katakan tidak dihiraukan. Ya Bapak Ibu, ya terima kasih. Semangat sekali Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya kita mengajak rekan sejawat untuk memiliki nilai guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Mandiri mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk membuat perubahan. Yang kedua, reflektif, melakukan evaluasi diri terhadap kegiatan atau proses yang dilaksanakan. Bersedia menerima masukan yang positif, tentunya seperti tadi ya Bu. Ketiga, inovatif,
senang memberikan ide-ide baru, bersikap terbuka terhadap masukan maupun menemukan solusi. Contohnya saya terbuka sekali untuk mengasih saran-saran yang membangun untuk saya, supaya saya bisa memperbaiki lagi, lebih baik lagi untuk seminar yang akan datang nanti. Yang bisa berbagi kepada Bapak dan Ibu. Kita saling berkolaborasi, saling sharing. Ya Bapak Ibu semuanya, saya di sini hanya sebagai pemberian sedikit berbagi saja, ya Bapak, karena berbagi itu mulia. Yang kelima sekarang, berpihak pada murid, mengutamakan kepentingan dan kebutuhan perkembangan peserta didik. Sebagai dasar bertindak utama, seperti menarik perhatian murid dengan gaya bicara yang menyenangkan, Bapak Ibu, dan penjelasan yang mudah dipahami, membuat kesepakatan kelas, membuat gambaran umum kegiatan sebelum pembelajaran, seperti motivasi diri untuk si anak supaya tetap senang untuk belajar mengikuti pelajaran yang kita laksanakan. Salah satu yang saya lakukan di kelas, kesepakatan kelas, membuat kesepakatan kelas. Mari Ibu kita tonton video kesepakatan kelas yang saya buat bersama anak murid. Pada video tadi yang sudah disaksikan bersama, itu kami membuat kesepakatan kelas bersama anak murid supaya tercipta kenyamanan, nyaman dalam proses belajar di dalam kelas. Itu gunanya dibuat kesepakatan kelas. Ya, itu Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan. Sebagai CGT, kita juga mampu menjadi pemimpin pembelajaran dan pemimpin perubahan. Selain itu, yang paling penting, merumuskan visi yang berpihak pada murid.
Untuk membuat visi ini diterapkan dengan baik, tentu kita perlu melakukan pendekatan. Salah satu pendekatan yang efektif adalah inquiry apresiatif dengan metode Bagjanya. B. Membuat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Kemudian A. Atur eksekusi. Saat proses menciptakan budaya positif ini diterapkan, tentu akan ada hambatan. Tentu setiap hambatan harus kita sikapi dengan bijaksana, Bapak Ibu. Saat ada murid yang melanggar, kita sebisa mungkin menyelesaikannya dengan proses restitusi. Karena setiap permasalahan pasti ada latar belakangnya. Biasanya ada satu atau lebih kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, bisa kebutuhan bertahan hidup, kemudian butuh cinta dan kasih sayang dari ibu gurunya, pengakuan atas kemampuan, mungkin kurang kemampuannya, EQ-nya kurang, butuh perhatian yang ekstra dari bapak dan ibu. Kebebasan mengeluarkan idenya, atau bahkan kebutuhan untuk merasa senang. Mungkin waktu pelajaran kita, murid kita itu bosan. Gimana caranya supaya senang di kelas? Iya, SPP supaya senang. Ya, bagus Bu Reni. Ada lagi Bu Kris? Selain supaya semangat, senang, nggak jenuh. Bu, capek Bu, nulis. Iya, buat permainan dalam pembelajaran. Iya, Pak Dika. Ayo, supaya senang, semangat anak-anak itu buat gimana? Lingkungan kelas dulu, ruang lingkup yang kecil dulu kita buat. Supaya tenang, nyaman. Iya. Ada membaca, kemudian ada yang bersitu. Iya, sesuai dengan profesinya ya Bapak ya. Sesuai dengan bakatnya masing-masing. Iya. Ini. Sesuai dengan tema pembelajarannya bisa kita buat Iya, bagus. Sesuai dengan bernyanyi sesuai dengan tema. Iya, contohnya cinta kepada ibu untuk kelas 1 atau kelas 2 masih bisa nyanyi satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang kakak, satu, dua, tiga sayang semuanya. Ya, itu bisa terima kasih sayang dengan bernyanyi sehingga anak-anak itu gembira, selain gembira, senang, semangat dan juga bisa berhitung. Kemudian lagi menumbuhkan kasih sayang kepada kedua orang tuanya. Iya, bagus sekali. Ayo, Bu Juli. Saya dengan cara berinteraksi atau bercerita Bu, sesuai
topik pelajaran. Oke, mantap. Sesuai dengan topik pelajaran. Contoh ya Bu. Iya, contoh. Misalnya kita belajar Oke. tentang tema tempat-tempat umum ya Bu. Kita ke pasar. Oke. Apa yang pernah dilihat di pasar oleh anak-anak? Iya, Kan terjadi iya. interaksi biasanya. Oke. Jadi terjadilah interaksi sehingga Tidak jenuh. tidak jenuh, sehingga masyarakat bisa berkolaborasi, ya. Oke, terima kasih. Dari 5 posisi kontrol yang udah tadi contohnya oleh Bu Wiwi dan Bu Reni, ya, kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer untuk menyelesaikan setiap permasalahan akan menghasilkan solusi yang sama-sama menang, atau tidak ada pihak yang dirugikan. Karena posisi tersebut mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab sehingga tidak muncul merasa bersalah. Contohnya ini, kenapa terlambat? Nah, dia malu itu bersalah Bu, ya malu dia merasa bersalah. Oke, dari 5 posisi kontrol, hendaknya kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer untuk menyelesaikan setiap permasalahan agar menghasilkan solusi yang sama-sama menang atau tidak ada pihak yang dirugikan. Karena posisi tersebut mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab sehingga tidak muncul perasaan bersalah. Seperti contoh Bu Reni dan Bu Wiwi, ya, mereka saling kuat dengan posisi kontrol. Tetapi karena ingin berbagi, ya, apa yang rahasia Bu Wiwi sama rahasia Bu Reni supaya saling bertambah ide dan masukan, mereka saling membuka dengan bersama-sama. Gunanya untuk saling berbagi ilmu contohnya. Itu. Terima kasih. Kita lanjut. Seringkali rencana yang besar itu dimulai dari langkah pertama yang sulit. Agar langkah pertama menjadi mudah, kita bisa dimulai dari lingkungan yang kecil. Sebagai contoh, lingkungan kelas. Kita bisa mulai dengan membuat kesepakatan kelas yang tadi udah Ibu saksikan, Ibu tonton ya videonya bersama murid kita dan menerapkannya dengan konsisten, ya Ibu. Dan bagi yang melanggar, tentu setiap anak pasti ada yang melanggar ya Bapak Ibu ya. Dan bagi yang melanggar tentu harus paham konsekuensinya. Apa itu konsekuensinya? Kalau melanggar contohnya kesepakatan kelas, datang terlambat tentunya. Ya kita kasih Bu dengan budaya positif yang membangun untuk anak kita. Ya seperti membaca buku, kemudian mengutip sampah di kelas, ataupun menyapu halaman sekolah. Itu yang kita buat konsekuensinya ya Bapak Ibu, bukan seperti hukuman ya, tapi itulah konsekuensi kalau anak murid kita melanggar kesepakatan kelas kita. Itu yang menjadi keyakinan kelas. Sebisa mungkin kita sebagai guru harus memberi teladan agar murid juga sadar dan tidak menjadikan kita sebagai alasan untuk melanggar. Dan juga ya Bu, biasakan kita juga tepat waktu ke sekolah. Jadi kesimpulannya adalah untuk budaya positif di sekolah dibutuhkan kolaborasi warga sekolah,
Seorang guru harus bisa menjadi teladan bagi murid-muridnya. Budaya positif di sekolah bisa tumbuh melalui kegiatan-kegiatan, pembiasaan, dan program-program sekolah yang telah disepakati bersama. Ini contoh program-program SDN 30 yang sudah dilaksanakan. Ini salah satu contoh penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran kasus terlambat datang ke sekolah. Masih datang Bapak Ibu? Karena setiap manusia itu ada kesalahannya, ya. Jadi berharap kapan nantinya lebih disiplin lagi dan bisa menjadi anak yang sukses, ya. Silakan. Nama saya Rahmat Segera Anggapnya. Saya dari kelas 6 SD tidak perlu yang dulu. Saya akan kembali dari lalu terima kasih kepada saya dari tempat satu. Terima kasih kemudian. Oke, tadi penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran kasus terlambat datang ke sekolah, yaitu anak kita apa? Udah ada yang pembaliknya tadi videonya ya Bapak Ibu, gimana cara solusinya supaya terbaik dan murid itu bertanggung jawab untuk akan kedepannya tidak akan mengulangi lagi ya Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan untuk yang kedua Kan di kelas waktu belajar, ya di sini dia menawarkan juga atau ibu, tapi ibu mencari solusi, ya sifatnya gimana, lebih baik lagi, lebih tertib, mana waktu belajar dan waktu makan, ya dibilang, jadi perkembangan nanti jangan makan di kelas, ya. Saya waktu istirahat menggunakan enaknya jadi anak kalian tapi lebih bisa waktu ya kalau kemudian dan waktu
di 3 restitusi dan pembelajaran, kasus peserta didik makan di kelas pada saat jam pelajaran, contohnya si Nabila tadi videonya, dan ini umpan balik dari Nabila. Jadi anak-anak bisa lebih percaya diri dan bertanggung jawab untuk lebih baik untuk kedepannya, ya Bapak Ibu. Ini adalah kegiatan pembiasaan dan program-program sekolah SDN 30 yang telah disepakati bersama. Inilah salah satunya Bapak Ibu, setiap hari Jumat melaksanakan sholat duha bersama-sama. Ini dilaksanakan secara bergilir ya Bapak Ibu. Contohnya kelas 6, kelas 5, kelas 1. Kemudian minggu yang akan datang ya begini sampai seterusnya ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga pramuka yang sekarang barusan kita laksanakan bersama Ibu di SDN 30 di Lahulu. Berjalan dengan aman dan tertib. Semoga sukses selalu untuk SDN 30. Kemudian ini Bapak Ibu guru-guru hebat yang luar biasa SDN 30 Bilahulu Kabupaten Labuan Batu. Ini Ibu Juli Aritonang. Kemudian sampingnya Ibu saya sendiri, samping Pak Dika, Ibu Kepsek, Ibu Agama yang selalu standby, motivasinya yang luar biasa. Dia 5 tahun lagi Ibu ini pensiun, tapi semangatnya luar biasa sekali. Kemudian ini Ibu Kris, kemudian Ibu Wiwi, yang terakhir Ibu siapa Bu? Ibu Reni Tagalu. Ya, itulah rekan-rekan kerja yang sangat kolaboratif, yang sangat semangat. Ya Bapak Ibu, sehingga terjadi program-program SDN 30 dan kebiasaan-kebiasaan budaya positif yang luar biasa. Kemudian lagi program kebersihan bersama Ibu Bidan cantik kita, cuci tangan sebelum masuk kelas, budaya bersih. Kemudian program untuk membuat program sekolah yang harus disepakati bersama, diskusikan dengan kepala sekolah dan rekan-rekan yang hebat, rekan-rekan guru yang luar biasa. Ini hasil kerjasamanya. Kemudian pada setiap tahunnya diadakan Hari Guru dan semangat guru-guru pun semangat, bertambah usia setiap tahun, panjang umur, selalu semangat. Kemudian yang di atas Bapak Ibu, ini kegiatan drum band, anak-anak bermain drum band, kemudian tari, menari, kemudian didampingi oleh bapak-bapak guru hebat yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng yang luar biasa semuanya. Itulah program-program, salah satu program-program dari SDN 30 Bilahulu Kabupaten Labuan Batu yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Sebelum kita mulai melanjutkan ke budaya positif selanjutnya, mari Bapak Ibu semuanya berdiri. Kita akan ice breaking sebentar. Ya, Bapak Ibu, persilakan Bapak Ibu. Oke, ayo. Sekali
rancangan tindakan aksi nyata membudayakan antri. SDN 30 Bila Hulu, Labuan Batu. Latar belakang, di sekolah kami setiap hari Jumat sholat duha berjamaah. Kebiasaan ini tentu membawa manfaat yang banyak. Akan tetapi setelah selesai sholat, murid langsung berkerumun untuk keluar. Mereka berdesak-desakan di pintu kelas. Akibatnya ada beberapa yang terjatuh maupun terinjak. Padahal kalau saja murid mau bersabar dengan mengantri, tentu kejadian tersebut tidak akan terjadi. Inilah yang melatar belakangi saya untuk mewujudkan antri menjadi budaya di sekolah SDN 30 Bila Hulu, Bapak Ibu. Saya berharap kebiasaan antri akan menjadi bagian dari karakter murid maupun guru di sekolah SDN 30 Bila Hulu khususnya. Tujuannya Bapak Ibu, satu, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan tertib dengan menjadikan budaya antri. Tidak sorong-sorongan, kejar-kejaran, mengadu cepat sampai, tidak ada gunanya Bapak Ibu. Nanti terjatuh luka, kita juga yang susah. Yang kedua, sebagai karakter murid, supaya murid ada berkarakter, saling menghormati antara temannya, saling menghormati, bisa mempersilakan kawannya untuk duluan. Ya Bapak Ibu. Selanjutnya yang ketiga, murid bisa saling menghargai. Ya Bapak Ibu, mengantri dengan tenang, tertib, dilihat pun enak. Ya Bapak Ibu, jadi terciptalah ketertiban, ketenangan, kenyamanan. Kemudian tolak ukurnya Bapak Ibu, satu, murid tidak lagi berebutan untuk keluar saat selesai sholat. Kedua, murid tidak lagi berkerumun dan mempersilahkan temannya yang lebih dulu untuk setiap kegiatan, bukan hanya sholat duha. Contohnya pada hari Senin setiap upacara mereka secara bergilir tertib antri untuk masuk ke kelasnya masing-masing. Ini udah diterapkan di SDN 30 Bila Hulu Bapak Ibu. Kemudian pada selesai senam, ini juga udah diterapkan oleh guru-guru hebat SDN 30 Bila Hulu Bapak Ibu. Kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Keteraturan setiap ada kegiatan yang membutuhkan pergantian. Ya, inilah contohnya, salah satu contoh gambar yang tolak ukur tentang tertib dalam melaksanakan sholat duha. Bersalaman, saling menghargai, saling menyayangi, mengasihi antara yang satu dan yang lainnya. Contohnya abang kelas dan adik kelas menyayangi dan saling menghormati. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Satu, setiap selesai sholat,
Guru akan berdiri di depan dan setiap murid akan bergantian bersalaman dengan guru dimulai dari saf terdekat. Yang kedua, warga sekolah harus konsisten untuk menerapkan budaya antri. Kemudian yang ketiga, setiap pelanggaran harus melaksanakan konsekuensinya. Ya Bapak Ibu, semalam hari Jumat ada anak-anak kita Bapak Ibu yang tidak sholat duha. Jadi saya beri konsekuensinya pada anak kita yang tidak sholat, yaitu membersihkan lingkungan sekolah. Itu adalah salah satu budaya positif. Manfaatnya, lingkungan kita bersih dan anak-anak itu tidak akan merasa dendam, merasa senang, dan tidak akan lagi diulang hal yang sama seperti itu. Dia akan mengikuti sholat duha lagi dan menjadi anak itu bertanggung jawab karena tidak kita sudutkan anak itu. Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Dukungan yang dibutuhkan jelas. Yang pertama, warga sekolah, salah satunya murid, guru, maupun kepala sekolah. Yang kedua, orang tua dan komite sekolah. Yang ketiga, masyarakat sekitar lingkungan sekolah. Diadakan musyawarah bersama 3 komponen tadi, ya Bapak Ibu, guru, kepala sekolah, komite, masyarakat, ya, untuk menyepakati penerapan budaya antri serta konsekuensi bagi yang melanggar. Jangan nanti ada orang tua datang, loh anak saya pagi-pagi kok disuruh menyapu Bu? Nah, ya, lainnya kok sholat, anak saya menyapu, itu udah siap sholat. Nah, nanti orang tua datang menanya pasti ada itu orang tua yang perhatian. Jadi kita bisa memberi jawabannya dengan jelas. Nah, anak ibu tadi tidak sholat duha. Jadi Bu, kalau tidak sholat duha ada konsekuensinya yang sudah disepakati. Nah, waktu kita kumpul, guru, murid, komite, ibu tidak datang. Jadi ibu tidak tahu konsekuensinya. Jadi nanti orang itu bertanya, apa Bu konsekuensinya kalau melanggar tidak sholat duha? Salah satunya membersihkan lingkungan sekolah. Oh, ya Bu. Jadi orang tua pun paham dan mengerti, tidak tersinggung, ya Bapak Ibu. Oke, inilah foto-foto, ya, gambar rekan guru-guru SDN 30 yang selalu bersemangat, motivasi untuk menerapkan budaya antri di sekolah. Ya, salah satunya adalah Bu Wiwi Minarti, Ibu Chris Tyler, kemudian Pak Dika yang paling ganteng, kemudian Ibu Agama Bu Suryati yang selalu memberikan inspirasi masukan, tetap semangat. Kemudian inilah Ibu Kepsek yang selalu mendukung setiap ada kegiatan. Ibu Reni yang selalu mendukung, membuat IT, semangat. Kemudian Juli, Bu Juliari Tona, teman rekan CGP yang luar biasa. Kemudian ini saya. Oke Bapak Ibu, ini gambar antri, budaya antri waktu sholat duha semalam. Ya, kalau dulu videonya dengan tertib anak-anak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sekian pemaparan hasil nyata membudayakan antri di SDN 30 Bilahulu dengan berkolaborasi semua warga sekolah
budaya positif di sekolah SD 30 akan terlaksana dengan sukses dan baik. Terima kasih kepada rekan-rekan ibu guru yang hebat yang sudah mengikuti seminar pada siang hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan saya, dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gunanya untuk menertibkan di kelas, ya, supaya kita tertib, nyaman, tentram, tenang dalam proses belajar mengajar. Nanti kebagikan kamu tulis di kertas ini, kamu lengketkan ya di depan. Kemudian sebelum belajar kita berdoa. Dan itu sesudah sebelum pulang kita berdoa. Tidak boleh makan pada waktu belajar. Yang harus kita kesepakati, ya, siapa yang melanggar ada konsekuensinya, ya. Konsekuensinya yang melanggar kesepakatan kelas, ya, kita harus sama-sama kita patuhi, yaitu konsekuensinya adalah, ya, membaca, itu lagi membersihkan kelas, ya, dan juga membersihkan lingkungan sekolah. Ya, kita sepakati bersama dan yang ditulis teman-teman kita semua, yang kamu tulis semua, yang kalian tulis, dengarkan ibu baca, ya. Tidak boleh berkelahi, mendengarkan guru, tidak buang sampah sembarangan, kemudian tidak boleh makan di kelas saat waktu jam pelajaran. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Kemudian kesepakatan lagi, datang tepat waktu. Tidak boleh makan saat jam pelajaran, sama ya. Budayakan 5S, sopan ya. Budayakan 5S, senyum. Ayo, senyum, sabar, salam, sopan, santun. Iya. Kemudian berdoa sebelum belajar, laksanakan 3 kelas. Ya. Kemudian ibu bacakan lagi selanjutnya, tidak boleh makan di kelas saat jam pelajaran, ya sama, ya kan? Membudidayakan 5S yang tadi yang kita sebutkan, ya. Jaga kebersihan kelas, saling menghormati, ya. Kemudian datang tepat waktu dan laksanakan pendidikan kelas, ya. Kebersamaan, ya, sama ya, kita sama ya. Sebelum pulang kita berdoa sesuai agama kita masing-masing, ya. Kemudian tidak boleh makan saat belajar, budayakan 5S, ya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa, tidak boleh makan di dalam kelas. Kemudian jaga kebersihan kelas, membudayakan 5S dengan antri, berdoa sebelum belajar. Pasien kami jaga kerapian kelas. Sebelum belajar kita berdoa, tidak boleh datang terlambat, itulah disiplin waktu, ya.
Laksanakan tiket kelas. Ya, laksanakannya. Ini apa ini? Jaga kebersihan. Ya, jaga kebersihan. Saling menghormati. Ya kan, Iwe? Ya. Kemudian membudayakan 5S. Berpakaian rapi. Ya, yang kita sudah ke sekolah. Jaga kebersihan kelas. Ya, seperti kelas kita bersih. Laksanakan tiket, datang tepat waktu. Kemudian tidak boleh berisik. Ya, tidak boleh lecok saat belajar. Harus bersih. Ya, bagus. Datang tepat waktu, memakai seragam yang lengkap. Iya, pakai seragam yang lengkap. Tidak boleh pakai sandal, selop. Tidak boleh pakai sepatu yang warna merah, kuning, ya. Itu contohnya yang lengkap. Dibuatnya pakai sepatu, pakai kaos kaki, ya. Oke, terima kasih. Itu yang harus kita sepakati, ya. Oke, terima kasih. Nama saya Ardina Aska, saya kelas 6 SDN 30 Bilang Hulu. Nama saya Widya Kirana, kelas 6 SDN 30 Bilang Hulu. Nama saya Alwia Ica Fadila, kelas 6 dari SDN 30 Bilang Hulu. Nama saya Aidil Akbar, kelas 6 SDN 30 Bilang Hulu. Perasaan saya sangat senang. Saya sangat semangat saat membuat keyakinan kelas. Perasaan saya sangat bangga saat membuat keyakinan kelas. Saya gembira saat membuat keyakinan kelas. Sangat penting karena membuat kita saling menghargai. Keyakinan kelas sangat penting karena membuat kita disiplin. Sangat penting karena membuat kelas lebih nyaman. Sangat penting karena menemukan rasa tanggung jawab.